Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Maman hanya di Ponselia Gadget Studio. Oke, untuk teman-teman yang kemarin habis melakukan update Android 12 sama ColorOS 12, teman-teman pasti mengalami berbagai permasalahan bug ya. Baik itu permasalahan di pemakaian baterai yang boros atau abnormal, terus kemudian multitasking yang kurang begitu smooth, terus kemudian buat main game juga sering ngeframe atau sering nge-lag ya, apalagi untuk hasil jepretan maupun perekaman di kamera Android 12 sama ColorOS 12 kurang begitu bagus. Persoalan dan pertanyaan yang teman-teman ajukan kemarin di konten saya sebelumnya juga saya alami ya teman-teman. Jadi kebetulan saya juga pakai Reno 6, ini Reno 6 ya. Saya juga ngalami nih teman-teman, tapi tenang saja, persoalan yang teman-teman alami akan terjawab di versi terbaru. Oke, kita coba cek apa versi terbaru kali ini. Oke, saya cek di pengaturan. Oke, langsung kita cek di tentang perangkat ya. Oke, dan ini ada versi terbaru. Langsung saja kita cek. Untuk kali ini di versi terbaru atau pembaruan yang tersedia ini untuk ColorOS nya teman-teman. ColorOS nya diperbarui dari ColorOS 12, sekarang di upgrade di ColorOS 12.1 atau 12.1 ya. Biasanya kalau di belakang angka 12 ini ada tambahan 1, itu ada tambahan fitur ya, sama ada pembaruan atau penambahan di berbagai permasalahan bug ya. Coba kita cek apa saja fitur yang ada di versi terbaru ini. Oke, dan saya coba baca ya untuk fitur-fiturnya. Ini yang pertama, sekarang Anda dapat membuka hingga 3 aplikasi dalam jendela mengambang pada saat bersamaan di mode layar belah dan beralih antara jendela mengambang dan mode layar belah. Untuk yang poin kedua, sekarang Anda dapat menggunakan aplikasi jam di pintasan. Oke, untuk yang ketiga, menambahkan lebih banyak item dekorasi, emoji, dan tipe wajah. Oke, untuk pembaruan kali ini ada emojinya ya teman-teman. Jadi seperti Reno 7, terus Reno 7Z 5G maupun Reno 7 5G ya, ada emojinya. Oke, jadi untuk teman-teman yang sekiranya mau update, silahkan diupdate dulu, diinstal ya. Diinstal, saya saranin untuk penginstalan usahakan untuk baterai di atas 50% ya teman-teman, karena untuk proses penginstalan butuh estimasi yang cukup lama dan pemakaian daya baterainya juga meningkat ya. Jadi usahakan untuk baterai di atas 50%. Oke, langsung saja kita review untuk versi terbaru kali ini. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di Ponselia Gadget Studio, kalian bisa bantu like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kalau sudah di subscribe, mari kita bahas pembahasan versi terbaru yakni Android 12 sama ColorOS 12.1 ya. Dan posisi di HP saya ini sudah update versi terbaru ya teman-teman. Coba kita cek untuk versi di HP ini. Jadi ini sudah versi terbaru ya, dan ini versi resmi ya teman-teman. Ya, cek ini posisi di Android 12. Oke ya, ini Android 12 sama ColorOS 12.1. Dan kemarin itu untuk teman-teman ada yang bertanya di postingan saya untuk Android 12.1, yang dipertanyakan itu yang di poin 1 nih teman-teman.
Jadi sekarang Anda dapat membuka hingga 3 aplikasi dalam jendela mengambang pada saat bersamaan di mode layar belah. Jadi saya contohkan, jadi intinya itu kita bisa menjalankan 3 aplikasi secara bersamaan di satu layar. Sebagai contoh, saya buka YouTube. Oke, misalnya ini ya, saya buka YouTube, terus teman-teman bisa pakai layar belah. Oke, terus kemudian teman-teman bisa semisal buka Facebook. Oke ya. Oke, ini saya jalankan dulu. Semisal ini dengan berjalan teman-teman. Dan teman-teman bisa buka satu aplikasi lagi di layar belah samping seperti ini, spread. Oke ya. Saya contohkan, saya buka SnapTube. Oke, jadi posisinya seperti ini teman-teman bisa buka YouTube, terus kemudian Facebook, dan satu aplikasi lagi SnapTube. Ini bisa di custom ya, terserah teman-teman mau buka aplikasi apa saja. Oke, saya close dulu. Untuk yang poin kedua, oke, saya cek lagi untuk poin yang kedua. Sekarang Anda dapat menggunakan aplikasi jam di pintasan. Ini saya kurang begitu paham untuk fitur yang kedua ini. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya tahu soal fitur ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Langsung saja kita loncat ke poin yang ketiga, yaitu fitur emoji. Ini yang saya suka dari Android 12 sama ColorOS 12.1 ya. Jadi ini ada tambahan fitur namanya emoji. Kalian bisa mengekspresikan ekspresi kalian di dengan stiker ya. Kalian masuk teman-teman masuk ke akun, jadi teman-teman diwajibkan untuk masuk ke akun Oppo atau akun Heytab. Kalian masuk dulu. Kalau untuk teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar dulu. Kalau sudah punya akunnya, bisa teman-teman langsung login ya. Dan ini langsung ada tampilan emoji teman-teman. Oke, langsung saja kita cek. Oke, ini untuk emojinya. Jadi coba saya gerak-gerakkan kepala saya. Halo, halo, hai, hai, hai. Itu ya. Coba kita edit. Jadi ini bisa di custom ya teman-teman. Jadi mulai dari kulit, terus kepala, terus kemudian rambut, kening, mata, hidung, dan lainnya. Bisa teman-teman custom untuk ekspresi yang sesuai sama teman-teman ya. Oke, coba saya pakai rambut, coba rambut nih. Oke, coba saya pakai yang ini. Terus kemudian untuk pakaian kepala, coba saya pakai yang ini. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung centang. Dan ini bisa kalian jadikan sebuah video ya. Nanti teman-teman bisa kirim ke sosial media atau lainnya ya. Atau bisa buat tampilan Audi atau always on display ya teman-teman. Seperti itu. Halo, halo. Oke, coba saya gunakan emoji ini. Oke, saya edit dulu ya. Oke, gunakan, sesuaikan emoji. Oke,
dan ini bisa diganti untuk background belakangnya sesuai selera teman-teman. Oke, misal ini ya, dan misal ini dibuat video, teman-teman bisa klik dan tahan ya, seperti ini. Halo, hai. Untuk kalian yang baru gabung, silakan di like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Kalau sekiranya sudah, bisa teman-teman lepas, terus kemudian klik centang. Oke, dan ini sudah ada hasilnya ya. Oke, ini udah ada hasilnya. Tinggal kalian kirim nih, misal saya kirim ke WhatsApp. Oke, misal ini ya, saya kirim ke ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, dan ini juga bisa dijadikan always on nih teman-teman. Always on display maksudnya. Oke, coba kita cek untuk audinya. Masuknya di personalia. Oke, ini ya, personalia, terus kemudian masuk ke tampilan selalu aktif atau Audi. Oke, dan ini teman-teman, ini untuk emojinya ya, ini untuk emojinya. Oke, ini emoji ini teman-teman. Ini kemarin sudah saya coba dan hasilnya itu memuaskan ya. Coba kita cek untuk emojinya. Dan untuk ekspresinya bisa teman-teman custom juga, misal seperti ini, terus seperti ini ya, seperti ini ya. Coba kita pakai yang ini berikutnya. Oke, kita tunggu. Oke, dan untuk warnanya juga bisa disesuaikan ya, untuk warna jamnya. Oke, misal ini putih aja, kita terapkan. Oke, dan kita matikan. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Bagus nggak? Bagus kan? Teman-teman pasti suka nih. Oke, dan untuk permasalahan yang teman-teman alami seperti baterai boros, kemarin sudah saya uji ya dari pemakaian sehari-hari. Jadi kemarin tuh saya coba tes mengecas di kondisi jam 6. Jadi saya tuh nyabut cas saya pada posisi jam 6, terus nyampe sore, jam lebih tepatnya itu jam 4 sore, pemakaian normal ya, seperti sosial media, terus apalagi saya yang sering buat tetheringan atau hotspot pribadi ketika di counter ya. Dan hasilnya itu cukup signifikan antara Android 12 Clore 12 sama versi sekarang. Pemakaiannya tuh hemat banget teman-teman. Ini dari jam 6 sampai jam 6 pagi, maksudnya jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu bisa bertahan sampai 9 jam nih teman-teman. 9 jam lagi. Dan presentasenya dari 100% itu kurangnya itu cuma di 69%. Dan biasanya untuk yang Android 12 kemarin, Android 12 sama ColorOS 12 kemarin, sehari itu saya minimal ngecas 2 kali teman-teman. Dan ini 1 hari full itu saya tidak ngecas sama sekali, dan posisi baterainya masih 31%. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian untuk multitaskingnya, jadi untuk pengalaman pribadi saya pakai Reno 6, untuk multitaskingnya ini smooth banget nih teman-teman. Jadi kalian
pakai aplikasi, buat aplikasi ya, scroll aplikasi seperti ini tuh smooth banget ini teman-teman. Perpindahan dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya ini juga smooth banget ini teman-teman. Dan untuk buat ngegame pun kemarin saya coba tes untuk ngegame, sinyalnya tuh stabil dan frame atau nge-lag-nya itu nggak ada ya, dan hampir nggak ada saya temui di versi terbaru saat ini. Dan untuk hasil perekaman maupun videonya kemarin sudah saya ambil sampelnya dan hasilnya juga cukup signifikan ya. Oke teman-teman, dan ini hasil perekaman untuk kamera belakang di Reno 6 ya, dengan posisi sebelah kanan ini sudah update di ColorOS 12.1, sedangkan untuk yang sebelah kiri masih posisi di ColorOS 12 ya. Ini saya pakai perekaman di resolusi 1080 pixel dengan frame rate 60 fps ya. Kalian bisa lihat untuk stabilisernya ini untuk yang ColorOS 12 ini emang parah banget. Untuk yang sudah update ColorOS 12.1 ini stabil banget ya. Oke, jadi ini saya gerak-gerakan. Hasilnya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, coba kita pakai di resolusi 4K ya. Kondisi posisi di resolusi 4K dengan frame rate 30 fps ya. Dan untuk yang ColorOS 12 ini masih goyang banget untuk stabilisernya. Sedangkan untuk yang di ColorOS 12.1 stabilisernya aman ya. Jadi untuk kalian yang pengen update untuk memperbaiki masalah kamera di Oppo Reno 6, kalian bisa langsung update di versi terbarunya yakni 12.1 ya teman-teman. Oke, dan ini hasil kamera depannya. Ini saya pakai resolusi di 1080 pixel dengan frame rate 30 fps ya. Untuk kamera depannya hasilnya kurang lebihnya sama ya. Memang untuk hasil perekaman di kamera belakang tadi hasilnya cukup signifikan jauh berbeda antara ColorOS 12 dengan ColorOS 12.1 ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman lihat dari hasil perekaman video maupun hasil jepretan di versi terbaru, teman-teman pastinya juga bisa menentukan ya untuk hasilnya. Dan hasilnya itu emang benar-benar signifikan ya teman-teman. Lebih bagus, dan hasil untuk stabilisernya di versi terbaru saat ini cukup memuaskan menurut saya. Jadi ini teman-teman yang kemarin mengalami permasalahan bug di kamera, teman-teman bisa langsung update saja ya teman-teman. Oke, dan untuk pertanyaan yang sering saya jumpai soal streaming, Bang, ini kok di Android 12 streamingnya kok malah nggak ada streaming YouTube ya? Sebenarnya ada teman-teman, cuma untuk fiturnya, untuk tata letak fiturnya itu diubah ya. Untuk yang kemarin sebelumnya untuk di Android 11 itu kan di sini, dan sekarang itu untuk streamingnya di belah samping seperti ini teman-teman. Oke, coba saya contohkan. Jadi semisal teman-teman buka YouTube seperti ini langsung kalian geser, ini ada tulisan streaming di belakang layar. Oke, ini masih nyala ya teman-teman ya.
Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk yang pertama, untuk pertanyaan yang sering saya temui. Untuk yang kedua, masalah privasi. Bang, di Android 12 untuk pintasan privasinya kok malah nggak ada? Oke, saya jawab ya, sebenarnya ada teman-teman. Untuk tata letaknya emang ini diubah ya. Untuk yang Android 11 kemarin itu kan tata letaknya di sini. Kalian bisa tekan sini langsung muncul ke privasi ya. Dan untuk Android 12 saat ini posisinya ada di aplikasi foto nih teman-teman. Aplikasi foto. Oke, aplikasi foto. Teman-teman buka album. Kok buka, maksudnya itu tekan album. Ini kan ada icon album ya. Oke, coba saya zoom. Oke, ini ada icon album. Teman-teman bisa klik dan tahan. Oke, dan ini langsung masuk ke privasi teman-teman ya. Oke, ini langsung masuk ke privasi. Teman-teman bisa pengen nambah apa saja, terserah. Bisa contohkan saya nambah gambar ya, atau video ini. Oke, jadikan privat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, dan sudah saya bahas untuk versi Android 12, maksudnya versi Android 12 sama ColorOS 12.1. Dan untuk teman-teman yang sekiranya masih ragu untuk update di versi terbaru, teman-teman nggak usah update saja ya. Tapi kalau sekiranya teman-teman perlu melakukan penambalan dari segi bug, dari yang sudah saya sebutkan tadi ya, dari baterai, terus kemudian hasil perekaman videonya, terus hasil jepretan kameranya, terus kemudian untuk multitaskingnya kurang begitu smooth, kalian perlu update saja ya. Dan saya sarankan untuk wajib diupdate ya, agar bug yang ada di perangkat HP teman-teman itu bisa teratasi semua. Oke, cukup sekian video review untuk Android 12 sama ColorOS 12.1. Sekiranya video kali ini bermanfaat dan bisa memberikan referensi buat teman-teman, silakan support channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Cukup sekian, saya Maman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.